Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai neraca energi, contoh bagaimana menyusun neraca energi untuk proses bisnis atau belum adanya reaksi. Kasus yang kedua, pendinginan bola logam di udara. Diketahui jika misal kita punya bola logam jari-jarinya 0,7 mula-mula bersuhu 300 derajat Celcius, kita letakkan di udara yang suhunya 30 derajat Celcius. Oleh karena suhu bola lebih tinggi dari suhu udara, maka akan terjadi perpindahan panas dari bola ke udara. Nah, mekanisme perpindahan panas dari permukaan bola ke udara ini itu kita kenal dengan istilah konveksi. Nah, untuk menghitung panas konveksi, kita butuh koefisien perpindahan panas dari permukaan bola dari permukaan bola ke udara. Nah, besarnya koefisien perpindahan panas ini diketahui dari soal sebesar 4 BTU per jam per feet kuadrat per derajat Fahrenheit. Perpindahan panas konduksi dalam bola berlangsung sangat cepat, sehingga bola dapat dianggap selalu seragam. Jika diketahui rapat logam atau Rho-nya 7 gram per cm pangkat 3 dan kapasitas panasnya 0,3 kalori per gram per derajat Celcius, ingin dicari suhu bola sebagai fungsi waktu. Jadi, kita ingin melihat profil suhu sebagai fungsi waktu. Nah, jika kita punya bola gitu ya, bola yang suhunya panas misal 300 derajat Celcius, berarti logika sederhana untuk menyusun neraca panasnya berarti banyaknya panas yang berkurang dari bola gitu ya. Panas yang turun dari bola itu akan sama besarnya dengan panas yang bola itu pindahkan ke lingkungan. Jadi seberapa besar panas yang berkurang dari bola itu akan sama dengan panas yang ditransferkan ke lingkungan atau dari permukaan bola ke udara. Berarti kita buat state awalnya gitu ya. Panas yang berkurang sama dengan panas konveksi. Nah, untuk mengukur panas yang berkurang ini kita bisa menggunakan persamaan asas Black. Jadi jika teman-teman ingat dulu pelajaran SMA gitu ya, ada yang namanya rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, maksud dari rumus ini adalah jika kita punya benda yang masanya adalah M, jika dikenai dengan energi sebesar Q, maka benda tersebut akan mengalami perubahan suhu sebesar delta T. Nah, berarti persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya panas yang berkurang dari bolanya. Berarti berapa besar energi yang berkurang dari bola tersebut, berarti kita bisa mengukur panas suhu yang turun dari bola tersebut. Nah, di matematika delta T ini itu biasanya bisa ditulis dengan dt besar per dt kecil, perubahan suhu terhadap waktu. Makanya di sini saya tulis panas yang berkurang berarti kan min Q gitu ya. Q-nya itu berkurang. Berarti kan M C dt besar per dt kecil dengan tanda minus ini menandakan dia berkurang. Kemudian panas konveksi ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus hukum Newton. Rumusnya adalah H A T min TU. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini gitu ya, kita tinggal sesuaikan dengan pertanyaan soalnya. Soalnya minta perubahan suhu terhadap fungsi waktu. Oke, persamaan ini udah bisa kita gunakan. Cuman yang menjadi permasalahan kita harus menyesuaikan variabel-variabel yang diketahui dari soal. DT nanti kita bisa menggunakan variasi. TU kita udah diketahui dari soal suhu udara. T ini nanti yang kita diferensialkan. H ini diketahui dari soal. C juga diketahui dari soal. DT juga nanti kita variasikan terhadap waktu. Nah, cuman yang belum diketahui di sini apa? A sama
M. A itu adalah luas permukaan bola. Jadi luas permukaan yang mentransferkan panas. Jadi kalau misalnya kita punya bola, berarti luas permukaan yang di luar sini. Nah, luas permukaan bola rumusnya itu adalah 4πr kuadrat. Kemudian massa ini tidak diketahui, cuman di soal diketahui itu adalah rho-nya. Berarti kita harus mengubah dari massa menjadi rho gitu ya. Berarti kan rho sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan rho dikali V. Volumenya diketahui? Tidak. Nah, berarti volumenya harus kita pecah dalam bentuk 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga kita peroleh persamaan yang seperti ini. Nah, tinggal kita langkah berikutnya adalah menyatukan satuan-satuan yang sama, menyamakan variabel-variabel yang sama biar enak untuk diintegralkan. Berarti untuk dt dengan t ini tinggal kita gabungkan gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang waktu tidak ada, berarti waktu tetap seperti ini. Terus sisanya gitu ya, sisa-sisa yang ini itu didapat dari manipulasi variabel-variabel yang ini nih. Tinggal kita pindah-pindahkan, tinggal kita gabung-gabungkan sehingga dapat persamaan yang akhir seperti ini. Nah, ini persamaannya udah enak, udah bisa kita integralkan. Oke, untuk dt kalau misalnya kita integralkan gitu ya, integral dt itu adalah t. Oke, selesai. Kemudian kita tinggal mengintegralkan bagian ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya gimana cara mengintegralkannya, nanti kita belajar di materi minggu depan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Untuk integral ini gitu ya, saya kasihkan solusi cepatnya. Integral itu adalah ln t min tu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita butuh yang namanya kondisi batas. Jadi biar kita tahu gitu loh nilai-nilai yang realnya seperti apa. Nah, jadi kita butuh nilai kondisi batas. Untuk memperoleh nilai kondisi batas ini kita bisa memahami dari soalnya. Untuk kasus ini misal pada saat waktunya 0 gitu ya, pada saat t-nya 0 berarti kan pada saat bolanya itu belum mentransferkan panas. Berarti suhu bolanya itu adalah sama dengan T0 atau suhu awalnya. Kemudian pada saat waktu tertentu maka suhu bola juga akan berubah. Suhunya kita misalkan dengan T-nya tertentu. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah proses yang kita masukkan batas-batasnya. Setelah kita masukkan batas-batasnya kita integralkan gitu ya. dt integralkan jadi t, kemudian dt per t min tu integralnya adalah ini, ln t min tu. Itu dapat dari mana, Pak? Sebenarnya ini masuk dalam matematika dasar gitu ya. Cuma nanti akan kita bahas lebih mengenai bagaimana cara mengintegralkan ini gitu ya. Itu nanti di minggu depan. Kita bahas mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, setelah kita integralkan, tinggal kita masukkan nilainya gitu ya. Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, berarti nilai T ini pertama kita gantikan dengan T ini. Misal saya tulis di sini nih, berarti ln saya zoom aja. Ln T min Tu gitu ya, udah dimasukin nih nilai T-nya, kemudian dikurang T0. T0-nya gantikan dengan T yang ini. Berarti dikurang ln T0 min Tu. Nah, ingat kalau semisalnya ln yang ada minus gitu ya, itu kita bisa gabungkan dengan cara ln T min Tu per T0 min Tu. Jadinya seperti ini. Untuk yang T-nya tinggal kita masukkan aja. Berarti T yang ini digantikan ke sini, dikurangkan dengan 0 yang dimasukkan dengan T. Nih, seperti ini. Karena T min T0 itu sama dengan T, berarti ininya kita buang aja. Makanya saya tulis seperti itu. Kemudian tinggal kita susun ulang persamaan tersebut.
kita tinggal susun ulang gitu ya, karena kita ingin mendapatkan profil persamaan T besar sama dengan bla 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 T kecil. Berarti persamaan ini harus kita ubah dengan cara kita ingin mendapatkan unsur T aja di sebelah kiri. Berarti ini kita pindahin ke kanan gitu ya, ini kita pindahin ke kanan, jadinya seperti ini. Nah kemudian yang ini kan ada minus TU gitu ya, minus TU-nya kita pindahin kanan, minus pindah kanan jadi plus TU. Nah sehingga kalau misalnya kita masukkan nilai-nilainya TU, T0 min TU, kemudian ini kita masukkan nilai-nilainya yang dari soal, kita dapat persamaan akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah nanti gitu ya, kalau misalnya nanti keluar di ujian teman-teman dengan kasus yang lain, proses untuk memasukkan nilainya jangan lupa dijabarkan di jawaban teman-teman. Jadi TU berapa, ininya berarti ininya berapa gitu ya. Ini kan 300 min 30 dapatnya 270, kemudian nilai 3H per rho CR. Nah nilai rho CR ini kalian masukkan nilai-nilainya, 3 dikali nilai H berapa per, jangan langsung dapat persamaan seperti ini. Nanti kalau misalnya udah kalian masukkan angkanya, baru kalian dapat persamaan yang seperti ini. Kalau sudah dapat persamaan akhir seperti ini udah enak, kita udah bisa melihat gitu ya dalam bentuk tabel atau grafik profil perubahan suhu sebagai fungsi waktu. Kurang lebih seperti ini, kita dapat profilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, Nah, kalau misalnya teman-teman lihat profilnya itu gitu ya, itu turunnya melandai, turunnya itu dalam bentuk tidak langsung linear gitu ya, tapi turunnya tuh di awal-awal cepet gitu ya, terus lama-kelamaan dia bakal melandai dan konstan. Nah, kalau dilihat dari grafik ini gitu ya, diperkirakan kalau suhu lingkungan itu adalah 30 gitu ya, berarti diperkirakan gitu ya nanti suhu si bolanya itu akan sama dengan suhu lingkungan pada suhu yang di atas 50 sini gitu. Bisa jadi di sini. Nah, jadi suhu bola itu akan sama dengan suhu lingkungan pada kisaran waktu seperti di atas 50 menit lah. Itu. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ini lagi-lagi contoh sederhana gitu ya. Proses bagaimana cara kita memahami ya gitu. Bagaimana cara kita memodelkan neraca panas atau neraca energi untuk proses fisis atau belum tanpa adanya reaksi. Contohnya untuk kasus yang ketiga adalah distribusi suhu batang di udara. Misalkan suatu batang logam sangat panjang berdiameter 0,3 cm berada di udara yang suhunya adalah 30 derajat Celcius. Salah satu ujung batang melekat pada permukaan dinding yang suhunya adalah 300 derajat Celcius. Jadi kita punya batang gitu ya, batang ini tuh sangat panjang, dia nggak tahu panjangnya seberapa ya, sangat panjang. Diameternya 0,3 menempel di dinding ini punya suhu 300 derajat Celcius, sementara udara itu adalah 30 derajat Celcius. Berarti nanti fenomenanya gitu ya, fenomenanya berarti suhu yang di dekat dinding itu akan lebih panas ketimbang yang ada di paling ujung, karena dia mendapatkan panas gitu ya, mendapatkan suplai panas dari dinding ini yang suhunya 30 derajat Celcius. Berarti semakin ke ujung suhunya bakal turun. Bisa jadi di sini, misal di sini 300, di tengah-tengah sini 150 gitu ya. Semakin ujung nanti suhunya akan semakin sama dengan suhu udara atau 30 derajat Celcius. Nah, berarti pertanyaannya gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari soal, pertanyaannya itu yang ditanya adalah bagaimana profil suhu batang pada setiap posisi. Berarti dia ingin melihat bagaimana nanti grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Ini suhu, ini posisi batangnya gitu ya. Apakah di sini. Nah, dia pengen lihat apakah profilnya seperti ini, apakah profilnya ini, atau profilnya seperti ini suhunya. Nah, sebagai asupan informasi gitu ya, oleh karena konduktivitas panas logam sangat besar dan diameter batang relatif kecil, maka gradien suhu dalam arah
radial dapat diabaikan atau tidak ada perbedaan suhu arah radial. Maksudnya seperti apa? Jadi karena diameter si batangnya ini sangat kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan nih saya gambarkan gitu ya. Kita perbesar yang di bagian sininya, yang di bagian lingkarannya. Kita besar di berbagian lingkarannya. Nah, suhunya itu tidak ada perbedaan antara antar diameternya. Jadi antara yang di sini dengan posisi yang di sini atau posisi yang di dalam itu diasumsikan suhunya sama karena diameter si batang ini sangat kecil. Kemudian perbedaan suhu batang hanya terjadi arah aksial atau sepanjang bola. Jadi di sini perbedaan suhunya itu hanya arah aksial saja, arah aksial. Berarti di sini antara x yang di sini, x yang di sini atau x yang di sini. Jadi tidak ada perbedaan suhu arah radial. Jadi arah radial itu adalah arah dari jadi kalau misalnya kita punya batang gitu ya, ini batangnya, saya ulangi, kita punya batang. Nah, suhunya itu diasumsikan rata semua di sini nih. Sepanjang ini itu rata karena diasumsikan diameternya itu sangat kecil atau 0,3 derajat 0,3 cm. Data tambahan itu nanti kalian butuh nilai H, koefisien perpindahan panas konveksi, kemudian K, koefisien perpindahan panas konduksi. Nah, kalau lihat dari kasus ini gitu ya, ada dua fenomena perpindahan yang terjadi. Pertama itu adalah perpindahan panas konduksi, dan yang kedua adalah perpindahan panas konveksi. Maksud dari perpindahan panas konduksi itu apa? Nih kita lihat, berarti kan nanti batang ini akan menerima panas melalui dinding. Berarti kan perpindahan panas konduksi itu apa? Perpindahan panas melalui medium padatan. Karena dia nempel, panasnya akan mendapatkan asupan dari dinding yang 300 derajat Celcius ini. Jadi panas itu akan berpindah melalui dari dinding sini, yang dari dinding ke batangnya dan merambat. Berarti kan nanti perpindahan panas konduksinya itu ke arah aksial. Jadi dari posisi yang x yang 0 sampai x yang ujung-ujung banget di sini. Itu. Kemudian panas konveksinya apa? Panas konveksinya itu adalah perpindahan panas dari permukaan bola ke lingkungan. Jadi misal kita untuk yang di sini berarti, nah di sini berarti kan suhu yang di sini akan berpindah dari permukaan batang ini ke lingkungannya. Yang di sini juga sama, dari sini ke lingkungannya. Yang di sini juga sama, dari sini ke lingkungannya. Nah, berarti ada dua fenomena perpindahan panas di situ. Konveksi melalui batang atau melalui media padatan, kemudian konduksi perpindahan panas melalui padatan, dalam hal ini batangnya. Kemudian koefisien perpindahan panas konveksi dari permukaan batang ke lingkungannya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jika kita susun gitu ya state awal neraca panasnya, berarti laju panas masuk. Jadi kita misalkan seperti ini. Laju panas masuk di posisi X dikurangi dengan, karena berarti kan tadi secara logika gitu ya, yang di sini dengan yang di sini panas mana? Pasti panas yang di sini kan? Ini kita anggap gitu ya inputan dari panasnya, yang sini kita anggap sebagai outputnya. Output panasnya kan berkurang kan? Berkurangnya gara-gara apa? Gara-gara ada perpindahan panas konduksi sama selama perjalanan sini, di bagian sininya dia keluar ke lingkungan. Ada dua kan, konveksi dan konduksi. Berarti laju panas masuk pada posisi X dikurangi dengan laju panas masuk pada posisi X plus delta X ditambah atau dikurang dengan laju panas hasil reaksi sama dengan laju akumulasi. Nah, laju akumulasi ini biasanya kata-kata akumulasi gitu ya, itu identik dengan perubahan waktu. Karena untuk kasus ini panasnya itu tidak berubah terhadap waktu, maka langsung aja kita buat ini sama dengan 0. Apakah ada panas reaksinya? Tidak ada, berarti ini sama dengan 0 juga, gitu ya. Nah,
tinggal kita masukkan persamaan untuk laju panas masuk sama laju panas yang keluar, sorry, ini keluar. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk laju panas masuk pada posisi X, itu kan panas konduksi gitu ya, masuk pada posisi X. Berarti kan hanya panas konduksi yang berperan di situ. Itu kita bisa menggunakan rumus Fourier. Yang rumusnya itu adalah KA dt per dx. Nanti teman-teman kalau udah ngambil mata kuliah neraca panas gitu ya, mata kuliah perpindahan panas, nanti akan familiar dengan persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan untuk perpindahan panas konduksi. Kemudian pada posisi keluarnya gitu ya, outputnya gitu ya, kan ada dua tadi. Ada yang berpindah, sebentar saya bukakan. Nah, untuk yang keluar, berarti kan yang tadinya misal di posisi X itu adalah 100. Pada posisi X plus delta X kan berarti bakal turun, misal 95. Berarti kan ada panas yang berkurang di situ. Nah, seberapa besar? Berarti kan dari proses perpindahannya dari antar batang ke batang, dan keluarnya itu lewat apa? Lewat perpindahan panas konveksinya. Berarti sepanjang ini itu konduksi, kemudian yang dilepas ke lingkungan itu adalah konveksinya. Nah, berarti untuk yang keluar ada dua panas yang keluar di situ. Ada panas konduksi pada saat posisi X plus delta X, dan ada panas konveksinya. Oke, lanjut. Kemudian tinggal kita jabar-jabarkan. Sebentar saya zoom dulu. Nah, tinggal kita jabar-jabarkan yang diketahui dari soal itu nilainya apa aja gitu ya. dt per dx nanti kita gampang, ini tinggal kita cari gitu ya. Untuk nilai K kecil ada, untuk K kecil ini juga ada, H kecil juga ada, TU juga ada, T-nya nanti tinggal kita integralkan atau diferensialkan nanti. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah AK, AK, dan A. Maksud AK itu apa? AK itu adalah luas tampang lintang dari distribusi panas secara konduksinya. Kemudian A ini adalah distribusi panas secara konveksinya. Baik, saya jelaskan. Kan untuk perpindahan panas secara konduksi itu kan terjadi secara aksial gitu ya. Kita misalkan kurang lebih, sebentar saya zoom aja. Anggap ini batangnya gitu ya. Nah, panas yang secara konduksi itu kan berpindah dari sini gitu kan. Dari sini ke sini gitu kan. Berarti kan yang terlibat, permukaan yang terlibat itu adalah permukaan yang ini kan. Permukaan yang terlibat perpindahan panas. Jadi perpindahan panasnya itu permukaan sini gitu ya. Ini permukaannya lagi gitu ya, sampai sini. Berarti kan luas permukaan yang terlibat pada perpindahan panas konduksi itu adalah luas tampang lintangnya atau luas bola. Luas bola apa? Pi R kuadrat. Atau kita kalau misalnya mau dibuat dalam D gitu ya, sama aja dengan luas tampang lintang lingkaran itu adalah 1/4 pi D pangkat 2, atau bisa juga pi R kuadrat. Karena yang diketahui dari soal itu adalah D, maka saya menggunakan persamaan yang ini. Nah, itu untuk yang AK atau luas tampang lintang untuk yang konduksinya. Nah, kemudian yang A saja, yang konveksi itu kan kalau misalnya kita punya batang tadi kan posisi panas yang ditransferkan itu adalah posisi dari permukaan bola ke lingkungan gitu ya.
Berarti kan sekeliling dari batangnya ini, atau kulit dari batangnya ini. Nah, berarti kan kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk yang lain gitu ya, gini aja biar enak. Nah, berarti kan ini nih, yang di sini nih, kulit-kulitnya ini. Kalau kita buka gitu ya, kulit-kulitnya ini, nanti bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari luasnya ini gitu ya, kita tinggal buka si tabung tadi. Dengan cara berarti kan ini posisi yang bagian bawahnya, ini posisi yang tingginya ini. Nah, berarti kita sudah dapat, kalau saya gambarkan lagi gitu ya. Ini kita buka jadi persamaan seperti ini. Ini adalah hanya itu bukan H. Tapi jadi kalau misalnya kita bikin bentuknya kebalik aja biar enak. Ini gitu ya. Ini kita buka jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan tadi kita view-nya itu posisi X, ini X delta X, berarti kan ini itu adalah delta X. Gimana ya enaknya? Berarti kan ini itu adalah delta X. Karena yang kita view itu adalah posisi perpindahan panas konveksi untuk sebesar delta X. Berarti kalau misalnya ini kita buka gitu ya. Kita buka berarti kan ini adalah delta X-nya. Nah, sekarang untuk mencari ini gitu ya. Untuk mencari itu adalah apa? Itu adalah keliling dari lingkarannya. Jadi kalau misalnya kita punya, anggaplah kertas yang kita bentuk jadi tabung gitu ya. Terus pas kita buka gitu ya. Berarti kan ini itu adalah keliling dari lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu apa? Rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Ya kan, kalau misalnya kita ubah dalam bentuk D gitu kan, berarti adalah V dikalikan dengan D. Nah, berarti untuk mencari nilai A yang terlibat pada perpindahan panas konveksi itu adalah VD dikalikan dengan delta X. Gitu. Oke, kalau sudah berarti kan kita udah dapat persamaan yang ini gitu ya. Nah, tinggal kita gabung-gabungkan saja ke nilai atau variabel-variabel yang sejenis. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi yang berhubungan dengan yang perubahan terhadap suhu, perubahan suhu terhadap posisi gitu ya, terhadap delta X gitu ya, saya gabungkan jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang T itu seperti ini. Nah, nanti di dalam konsep matematika gitu ya, di dalam konsep matematika dasar, kalau misalnya teman-teman belajar turunan dasar atau diferensial dasar gitu ya, persamaan ini itu identik dengan seperti ini kan. Nih lihat. Iya kan? Misalkan Y-nya itu sama dengan dt per dx, sama kan? Nah, di matematika jika ada yang seperti ini gitu ya, jika ada persamaan yang seperti ini, kita limitkan nilai delta X-nya itu mendekati 0, maka dapat persamaan dy per dx, itu sama dengan dy per dx. Jadi ini adalah rumus atau konsep dari matematika untuk turunan. Nah, berarti persamaan ini kalau misalnya kita ubah dalam bentuk dy per dx seperti apa? Berarti kan d per dx-nya dulu, kemudian nilai yang ininya dt per dx. Ya kan? Coba dilihat. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan yang ini gitu ya, diubah dalam bentuk diferensial, berarti kan itu adalah d per dx. Yang di sininya apa? Yang di sininya itu adalah yang ininya, y-nya. Berarti sama dengan dy per dx. Nah, sama halnya dengan yang ini. Sama halnya dengan yang itu. Berarti kan adalah ketika kita dilimitkan untuk delta x yang mendekati 0, berarti nanti kita dapat konsep persamaan diferensialnya itu adalah d per dx. Nah, nilai yang di sininya apa? Nilai yang di situnya adalah yang ada di sini nih.
Kalau yang tadi kan di sini Y, yang ini karena di sininya Y. Nah, karena di sininya adalah dt per dx, maka di sini dt per dx. Sehingga kita dapat persamaan yang seperti ini. Nah, berikutnya, setelah kita memperoleh persamaan yang ini, tinggal kita integralkan atau kita ubah ke dalam hasil integralnya. Jadi persamaan diferensial ini kita selesaikan sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Jadi kalau misalnya contoh yang sebelumnya kan kita misal punya gitu ya, d h per akar h gitu ya. Ini kan integralnya masih enak kan, menyelesaikan ini masih enak gitu ya, masih gampang. Nah, kalau bentuknya yang seperti ini nanti kita belajar di pertemuan keempat mengenai persamaan diferensial orde 2. Bagaimana cara menyelesaikannya sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Ini ditelan saja teman-teman. Nanti di minggu keempat kita bahas kenapa toh ini berubah jadi seperti ini. Ya, ini ditelan aja dulu. Nah, kemudian berarti kita butuh menyelesaikan persamaan yang ini. Kenapa saya bilang butuh? Karena oke, kita identifikasi nilai TU ada di soal, ada diketahui dari soal. Nilai H, nilai K, nilai D gitu ya. H, K, D juga ada di soal. Yang belum diketahui apa? C1 dan C2. Konstanta 1 dan konstanta 2. Nah, bagaimana cara mendapatkan konstanta 1 dan konstanta 2 ini? Itu dengan menggunakan kondisi batas atau boundary conditionnya. Kita masukkan pada saat X-nya 0 gitu ya, X-nya 0 atau posisinya nempel di dinding, maka suhu batang itu akan sama dengan suhu dinding atau TS. Nah, pada saat X-nya itu infinity, nggak tertentu karena panjangnya batang tadi kan dibilang sangat panjang gitu ya, nggak tertentu. Berarti suhu batangnya itu akan sama dengan suhu udara. Jadi kalau misalnya kita punya batang ini dinding, batang itu sangat panjang, berarti kan yang paling ujung sini itu akan suhunya sama dengan suhu udara. Nah, dengan menggunakan boundary condition ini kita masukkan ke sini. Masukinnya gimana? Gampang. Masukin aja X-nya 0 gitu ya. Di sini ganti 0, di sini ganti 0 X-nya. Nanti kalian dapat T sama dengan bla 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 plus C1 bla 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 plus C2. Kemudian pada saat X-nya infinity, X-nya masukin infinity, X-nya masukin infinity, nanti kalian dapat T sama dengan bla 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 plus C1 plus C2. Nah, berarti kan ini kan udah dua persamaan linear kan? Tinggal kalian substitusi eliminasi sehingga nanti dapat persamaan untuk nilai C1 dan C2-nya kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal kalian masukkan. Karena nilai C1-nya itu adalah 0 gitu ya. C1-nya 0, maka berapapun dikalikan dengan 0 akan hasilnya 0. Jadi persamaan yang ini itu tidak ada. Kemudian untuk C2-nya itu adalah TS min TU. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita dapat persamaan akhirnya kurang lebih seperti ini. T sama dengan TU plus TS min TU eksponensial min X akar 4H per KD. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya biar enak untuk memodelkannya. TU-nya adalah 30, TS min TU-nya adalah 300 min 30, dapatnya 270. Kemudian ini tinggal kita masukkan, dapatnya seperti ini. Ini adalah persamaan yang diminta dari soal, atau nanti persamaan yang menghubungkan antara, bukan ketinggian, suhu sebagai fungsi dari posisi atau X. Nah, setelah kita modelkan dalam bentuk grafik gitu ya, kita modelkan dalam bentuk grafik kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi yang posisinya 0 gitu ya, menempel di dinding, itu suhunya 300 derajat Celcius. Semakin jauh dari dinding gitu ya, batangnya itu semakin panjang gitu ya, maka suhunya bakal turun tajam, habis itu landai. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa lihat kalau semisalnya gitu ya, nanti semakin lama banget infinity, jauh banget. Nah, panjangnya ini itu bisa kita cari yang sama dengan suhu lingkungan.
gitu ya. Di sini saya hanya sampai untuk panjang yang 100 gitu ya. Suhunya itu mencapai berapa di sini? 3, kalau dari hasil hitungan saya gitu ya, dari model-modelnya itu adalah sekitar 30,8. Jadi pada saat posisi panjang batangnya itu adalah 100, maka yang di ujungnya banget, yang di ujung sini yang 100 cm ini, di sini itu suhunya itu adalah 30,8. Jadi kalau misalnya kita panjangin lagi gitu ya, infinity nggak tertentu gitu, bisa mencapai 30 derajat Celcius. Itu untuk contoh kasus yang yang ketiga. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memodelkan neraca massa yang ada reaksinya gitu ya, di kasus yang keempat ini. Baik, kasusnya itu mengenai difusi dan reaksi kimia. Jadi dia berpindah, difusi gitu ya, berpindah, kemudian dia bereaksi. Contohnya seperti ini. Kita punya gas A berada di atas cairan B. Gas A berada di atas cairan B. Jadi ini anggap permukaan cairannya gitu ya. Ini permukaan cairan, di atasnya ada gas A, ini adalah cairan B-nya. Jadi itu adalah cairan B. Gas A terjerap di permukaan cairan B, sehingga permukaan cairan jenuh dengan A terlarut. Nah, karena A ini bisa mendifusi ke cairan, jadi gas A ini bisa masuk ke dalam cairan, maka lama-kelamaan permukaan cairan ini akan jenuh dengan A. Jadi permukaan itu akan jenuh dengan gas A. Atau istilahnya disimbolkan dengan CaS. Nilainya sebesar 0,01 mol per liter. Nah, zat A terlarut karena zat A tadi udah nempel gitu ya, udah terdifusi ke permukaan, maka zat A tersebut akan mendifusi ke dalam cairan. Jadi karena dia udah ada di permukaan sini, maka dia akan mendifusi ke dalam cairan. Jadi ini permukaan, ini semakin dalam ke bawahnya, dia bakal mendifusi gitu ya, dengan daya difusivitasnya itu adalah 1,4 kali 10⁻⁻⁵. Sambil mendifusi, zat A terlarut tersebut bereaksi dengan B-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah di permukaan gitu ya, kemudian dia masuk ke dalam cairan gitu ya, semakin dalam, dia akan bereaksi dengan B. Jadi di sini ada reaksi antara A dengan cairan B. Nah, diketahui dari soal, jika proses berlangsung cukup lama sehingga mencapai keadaan stabil atau steady state, ingin dicari konsentrasi A pada berbagai posisi. Jadi kita ingin mencari konsentrasi A pada berbagai posisi. Jadi posisi yang dimaksud di sini adalah, jadi ini nih. Kita anggap di sini posisinya 0 gitu ya. Di sini posisinya tertentu gitu ya. Nah, kita ingin melihat gimana sih konsentrasinya, apakah semakin dalam semakin berkurang atau seperti apa gitu ya. Kalau misalnya di awalnya konsentrasinya di permukaan itu adalah 0,01, nah setelah dia terdifusi ke dalam cairan B dan bereaksi dengan B, konsentrasi A-nya profilnya seperti apa? Apakah semakin turun seperti ini atau seperti ini atau seperti ini? Nah, jadi di kasus yang contoh yang keempat ini, kita memodelkan neraca massa yang melibatkan dengan proses yang ada reaksi di situ. Oke, kita bahas, kita susun. Nah, untuk membuat persamaannya gitu ya, untuk membuat state neraca massanya kurang lebih seperti ini. Karena yang kita view itu adalah, yang kita lihat itu adalah zat A-nya, bukan zat B-nya gitu ya. Berarti kita buat state-nya itu seperti ini. Neraca massa A, jadi massa A bukan massa B loh ya, karena kita memview-nya A. Neraca massa A dalam elemen volume pada keadaan steady state. Nah, maksud elemen volume itu apa? Jadi gini. Jadi kalau misalnya kita punya, jadi anggaplah kita punya permukaannya itu seperti ini. Di dalam sebuah tabung gitu ya. Nah, ini adalah permukaan dari airnya gitu ya.
Nah, untuk memview gitu ya, untuk melihat masanya yang tertransfer sebesar apa, berarti kan kita harus membuat sama kayak seperti yang batang tadi gitu ya. Kita harus membuat posisinya x plus delta x gitu kan. Berarti kita harus potong gitu ya, potong, ambil bagian tertentu gitu ya, ambil bagian yang sangat kecil. Ini x plus delta x gitu ya. Nah, coba kita ambil gambar yang bagian sininya saja. Kita ambil gambar yang di bagian situnya saja gitu ya. Ini bagian yang sangat tipis banget. Ini x, ini adalah x plus delta x. Dengan delta x-nya itu mendekati 0 gitu ya. Semakin kecil, semakin bagus bisa kita view. Nah, berarti kan massa yang terlibat, massa yang ditransferkan gitu ya, massa yang berkurang gitu. Itu adalah sebesar ini kan. Sebesar yang kita view ini kan. Nah, makanya kita men-state-nya itu adalah volume ini, sebesar elemen volume yang di sini. Atau kalau misalnya kita view dalam versi yang besar gitu ya, saya ulangi gambarnya. Kalau misalnya kita ambil elemen volume yang sangat kecil gitu ya di sini, berarti kan massa yang terlibat di situ sebesar elemen volume ini. Elemen volumenya apa? Berarti kan rumusnya adalah V R kuadrat dikalikan dengan delta X atau tingginya yang kita view itu. Nah, sehingga kita dapat state awalnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui gitu ya, jangan lupa untuk menulis persamaan awal untuk membuat suatu neraca. Jadi kita buat laju A masuk di posisi X. Jadi kalau misalnya kita punya ini permukaan airnya gitu ya, ini x plus delta x. Berarti kan masuknya di sini di posisi x, outputnya apa? Outputnya itu di bagian sini. Kalau misalnya kita view, berarti kan laju A keluar di posisi x plus delta x, ini yang keluarnya, kemudian dikurangi dengan laju A bereaksi di elemen volume tersebut sama dengan laju akumulasi. Nah, ingat di soal diketahui kalau semisalnya pada keadaan steady state. Jadi ingat aja kalau misalnya steady state berarti tidak terjadi akumulasi di situ. Makanya akumulasinya 0. Tinggal kita nge-breakdown, memecah laju massa masuk, laju A masuk itu gimana rumusnya, laju A keluar itu gimana, dan laju yang bereaksi itu gimana rumusnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman untuk persamaan yang berhubungan dengan difusi gitu ya, nanti kalau misalnya teman-teman belajar operasi perpindahan massa gitu ya, ada istilahnya ada istilah simbol namanya NA atau laju perpindahan atau besarnya massa yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu. Jadi NA itu adalah laju yang menandakan perpindahan massa secara difusi. Satuan dari NA itu adalah massa gitu ya. Saya misalin aja massa per satuan luas per satuan waktu. Nah, karena yang kita rumuskan ini adalah laju massa masuk, berarti kan kita hanya mau merubah menjadi massa per satuan waktu saja. Berarti si NA ini gitu ya, NA ini harus kita kalikan dengan luasan. Nah, luasannya saya misalkan untuk kasus yang ini itu adalah S gitu ya, luasnya itu adalah S. Berarti untuk laju A masuk itu adalah NA pada posisi X dikalikan dengan luas. Kemudian yang keluar itu adalah NA pada posisi X plus delta X dikalikan dengan luas. Massa yang bereaksi itu adalah, ingat kinetika reaksi. Jadi rumus kinetika reaksi. Jadi untuk yang reaksi itu adalah RA dikalikan dengan luas dikalikan dengan delta X-nya. Jadi RA itu adalah laju reaksinya. Nah, biasanya kalau untuk yang biasanya untuk yang orde 1 gitu ya, ini kan laju reaksinya itu adalah ini nih. Laju reaksinya itu adalah rumusnya RA sama dengan min KB dikalikan dengan CA gitu ya. Min KB dikalikan dengan CA. Nah, ini kan orde 1 gitu ya, anggapannya orde 1. Nah, nanti satuan RA-nya itu adalah
dalam satuan massa, misal gram per sentimeter kubik per sekon. Nah, itu satuan dari laju reaksinya. Berarti kan untuk dapat gram per sekon, yang ini harus kita kalikan dengan volumenya. Nah, volumenya itu apa tadi? Volumenya itu, kalau kita lihat di sini, volumenya itu adalah S tadi luasan, X itu adalah tingginya. Jadi kalau misalnya kita punya yang kita view tadi sangat kecil, anggaplah seperti ini gitu ya. Ini adalah luasannya, ini adalah delta X-nya. Itu untuk yang laju A yang bereaksi di elemen volume tersebut. Nah, kemudian setelah dapat persamaan seperti ini, tinggal kita susun. Kita susun gitu ya. Karena delta X yang kita view itu mendekati 0 gitu ya. Maka NA yang ada posisi X-nya kita gabungkan. Kemudian S-nya karena di sini semua ada S gitu ya. Semuanya ada S, tinggal kita coret. Habis, kemudian RA-nya kita pindahin gitu ya, pindahin ke sebelah kanan. Nah, lagi-lagi karena ini itu identik dengan yang sebelumnya gitu ya, konsep dari diferensial, persamaan ini kita bisa ubah dalam bentuk D per dx. Nah, yang sebelah sininya apa? Yang sebelah sininya adalah yang ini, NA. Ini adalah konsep dari turunan dasar, harusnya kalian sudah dapat. Berarti ini itu udah berubah menjadi seperti ini untuk X yang mendekati 0. Konsep limit dan turunan. Kemudian RA-nya tetap. Nah, karena NA tadi itu adalah laju perpindahan massa A gitu ya, itu bisa kita dekati dengan hukum Fick. Nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat materi operasi perpindahan massa, nanti kalian familiar dengan hukum Fick, hukum Fourier dan segala macam kalau yang panas. Nah, nanti nilai NA-nya ini kita bisa ubah dalam bentuk min DAB atau diffusivitas A melalui medium B dikalikan dengan dCA per dx atau perubahan konsentrasi A pada posisi X. Tinggal kita masukkan ini ke dalam sini. Jadinya seperti apa? Jadinya kurang lebih seperti ini. Nih, kurang lebih ini udah kita masukkan gitu ya, udah kita masukkan dengan NA yang tadi. Nah, sekarang yang di posisi kanan tadi kan adalah min RA gitu ya. Nah, karena diketahui di soal itu adalah min RA itu adalah KB dikalikan dengan CA, jadi tinggal kita ganti, dapat persamaan yang seperti ini. Kemudian tinggal kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan nilai yang bisa kita selesaikan. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Nilai diffusivitas ini, nilai konstanta gitu ya, konstanta diffusivitas ini itu kan ada nilainya tertentu kalau di soal. Bukan seperti itu tanda panahnya. Nilai DAB ini kan ada nilainya. Kalau di soal tadi nilainya, sebentar, coba kita lihat. Nilai DAB. Nah, nilai DAB itu ada 1,4 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Berarti kan DAB itu tidak dipengaruhi oleh posisi X. Bisa kita keluarkan gitu ya. Ya nggak? Bisa kita keluarkan kan? Berarti nanti dapat persamaannya adalah min DAB dikalikan DCA gitu ya. Nanti kalau misalnya udah dikeluarkan min DAB D per dx di sini adalah dCA per dx, ya kan? Kalau udah dikeluarkan, makanya nanti dapat persamaan yang seperti ini. Kan tadi posisinya di sini, saya taruh di bawah yang sebelah sini, jadinya gini. Kemudian kalau sudah dapat persamaan seperti ini, nah nil ini itu bisa kita tulis juga dengan bentuknya seperti ini. Karena D-nya ada 2 kan, 1, 2, berarti kan D kuadrat CAB, kemudian DX-nya juga ada 2. Nah, persamaan ini itu udah enak, tinggal kita selesaikan. Ini adalah persamaan diferensial order 2 biasa. Tinggal kita integralkan, sehingga kita dapat persamaan yang seperti ini. Sama kasusnya seperti contoh kasus yang ketiga. Nanti kita bakal belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 biasa ini sehingga didapatkan yang ini nih. Gimana tuh caranya? Nanti kita belajar di pertemuan minggu-minggu berikutnya.
yang ini di bagian untuk kasus yang ini gitu ya. Yang penting kalian tahu konsep bagaimana cara merumuskan neraca massa dengan reaksi aja. Jadi nanti kita dapat persamaan yang ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita lihat nilai-nilainya gitu ya. Kita lihat nilai-nilai yang diketahui dari soal. CA kan nanti kita dapat profil nilainya, profil nilai dari setiap posisi X. KB-nya udah diketahui nilainya, di AB juga diketahui, berarti kan ini udah diketahui. Yang belum diketahui dari persamaan ini apa? C2 dan C1. Nah, untuk mendapatkan nilai C2 dan C1 atau konstanta 1 dan konstanta 2, itu bisa diselesaikan dengan kita mengetahui kondisi batasnya. Nah, kondisi batasnya itu dapat dari mana? Itu dapat dari kita menelaah kasus soalnya. Pada saat posisi X-nya 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita misalkan permukaan airnya pada saat posisi X-nya 0, maka konsentrasi A itu adalah CaS atau konsentrasi A jenuh kalau dari soalnya. Nah, kemudian pada saat X-nya tertentu semakin dalam gitu ya, X-nya tak hingga gitu ya, maka CA-nya itu, konsentrasi A-nya itu akan sama dengan 0. Ya kan? Nah, dari nilai-nilai boundary condition ini, kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya. Kita masukkan ke sini. Nih, pada saat X-nya 0, jadi kalian ganti ini 0, ini kalian ganti 0 gitu ya. Nanti dapat persamaan CA sama dengan CA-nya kan tadi diganti, CA-nya kan diganti dengan CS kan. Nah, berarti kan pada saat posisi X-nya 0 berarti CAS sama dengan C1 eksponensial 0. Sorry, saya buatkan dengan lebih bagus gitu ya. Saya buatkan dengan posisi bagus. Sebentar, saya zoom dulu. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti kan karena pada saat posisi X-nya 0, CA-nya itu sama dengan CAS. Berarti kan CAS sama dengan C1 EXP eksponensial. Karena 0 dikalikan dengan berapa itu hasilnya 0 gitu ya. Berarti di sini adalah eksponensial dari 0 ditambahkan dengan C2 eksponensial dari 0 juga. Sebelah sini juga bagian 0. Ini persamaan 1. Kemudian kalian masukkan boundary condition yang kedua pada saat X-nya tak hingga gitu ya. X-nya tak hingga, persamaannya seperti apa. Nah, dari dua persamaan tersebut kalian tinggal eliminasi substitusi. Sehingga nanti didapat akhirnya gitu ya. Kalian dapat nilai C1 dan C2-nya. Ini di sini sudah saya selesaikan. Nanti kalian dapat C1-nya 0, C2-nya itu adalah CAS. Nah, tinggal kalian masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi. Nah, tinggal kalian masukkan ke sini nih. C1-nya 0, C2-nya adalah CAS. Nah, karena berapapun dikalikan 0 itu adalah 0, berarti persamaan ini hilang. Tinggal persamaan ini dan ini. Sehingga nanti dapat persamaan model akhirnya itu kurang lebih seperti ini. CA sama dengan CAS eksponensial min X akar KB per DAB. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari soal. CAS itu berapa? Tinggal kita masukin. Kemudian yang nilai ini juga tinggal kita masukin. Nah, sampai sini kita sudah dapat model gitu ya. Sudah dapat model yang menghubungkan antara CA sebagai fungsi posisi. Nah, nanti untuk mendapatkan visualisasi profil yang lebih baik, kalian bisa tampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Di sini saya masukkan dalam bentuk grafik biar enak dilihat gitu ya. Pada saat posisi X-nya 0, konsentrasinya masih besar tuh, 0,01. Kemudian semakin dalam gitu ya, semakin ke dalam gitu ya. Semakin ke dalam, konsentrasi A-nya bakal berkurang. Berkurang karena apa? Karena dia mengalami reaksi di situ, reaksi dengan B. Jadi semakin dalam gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita panjangin lagi gitu ya, sampai panjangin lagi, nanti akan CA-nya akan habis. Nanti diketahui pada kedalaman berapa CA-nya itu bakal habis. Gitu. Oke, untuk pertemuan kedua ini
kita cukupkan pada kasus yang keempat. Nanti akan ada soal latihan, silakan teman-teman kerjakan dan dikumpulkan dengan sesuai waktu deadline-nya. Setelah ini kita akan membahas gitu ya, kita akan masuk dikit topik mengenai matriks sebelum masuk ke minggu berikutnya. Nanti habis ini akan saya tambahkan materi mengenai matriks.